Tujuan utamanya sebenarnya dulu ingin mengenalkan Islam ke orang Jepang karena agama Islam di Jepang itu kesannya kurang baik karena pemberitaan di Jepang mengenai perang di negara Islam kan itu selalu muncul. Jadi berawal dari situ, kemudian kita manfaatkan momen Ramadan untuk berbagi dan ternyata banyak juga di Tokyo yang kelihatannya negara maju pun ada tunawisma gitu. Harusnya sih terjemahannya sama nggak sih? Saya orang Jepang dan percaya agama Buddha. Jadi saya tidak dulu biasa melihat acara orang-orang percaya agama Islam, khususnya seperti Ramadan. Jadi acara ini bagi saya kesempatan bagus untuk memahami pemikiran dan kebudayaan orang-orang percaya agama Islam. Oke, Mas Lutfi, tadi sudah disinggung tentang eksklusivisme ya di kalangan masyarakat Muslim. Mas Lutfi bercerita tentang orang-orang Indonesia sih ya. Mungkin bisa saya gambarkan bahwa apa yang terjadi. Oke, kita karena bicara spesifik tentang masyarakat Muslim Indonesia di Jepang ya. Bisa jadi apa yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim di Jepang juga menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat Muslim di Indonesia. Begitu Mas Lutfi ya? Iya, jadi masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Jepang itu terutama para pendatang yang baru nih, itu ingin menerapkan Muslim yang ada di Indonesia itu dalam kondisi Jepang. Apalagi sekarang begini, Islam di Indonesia itu kan semenjak adanya Islam transnasionalisme itu kan jadi aneh. Di Indonesia sendiri jadi ribut kita. Nah, orang-orang itu yang justru gencar ke Jepang gitu. Mereka mendirikan masjid juga segala macam gitu. Dan itu kan semakin orang Jepang akan semakin lihat, nanti lama-lama lihat aja tuh kelakuan orang Muslim ternyata sama kan. Tidak Indonesia, tidak Afrika, tidak ini, kelakuannya sama. Di mana bumi dipijak, di situ pribumi diinjak gitu. Oke, ini kesan kedengarannya kayak orang Eropa itu ya yang. Iya, ya memang kan kayak gitu. Lama-lama kan orang gitu kayak gitu. Sekarang banyak yang mengharam-haramkan, misalnya minum air putih pun haram gitu. Karena itu bukan produk Muslim gitu. Itu kan lucu sekali. Maksudnya di Jepang ada yang begitu, Mas? Di Jepang ada yang begitu. Minum air putih haram, botolan haram, gitu ya? Karena bukan produk mereka. Karena. Oke, ya memang oke. Ya ini memang salah satu ya soal halal itu memang menjadi pembicaraan yang sangat inti ya dalam setiap pertemuan orang Indonesia. Saya kira pengalaman saya begitu. Dimanapun saya meeting dengan orang Indonesia, entah di masjid, entah di kampus, entah dimanapun dengan orang Indonesia di Jepang, itu pembicaraan utama, topik utama, pengajian apapun itu pasti yang dibicarakan adalah halal haram, halal haram. Tapi halal haram soal makan yang tercampur dengan babi, bukan bagaimana cara, bukan cara bagaimana mendapatkannya ya. Padahal ya kalau di kitab-kitab akhlak itu mereka bicara halal haram itu paling penting itu soal mendapatkannya, bukan ini ya. Oke, itu nanti para ulama yang bicarakannya lah. Iya, dan ini jadi ada lucu gitu, ada fenomena lucu ketika pemerintah agama dari Indonesia itu, Departemen Agama itu datang ke Jepang. Mereka itu ingin mengadakan kerjasama masalah penanganan makanan halal gitu. Ternyata di Jepang itu tidak ada timbalannya gitu. Jadi Jepang itu tidak ngurusi kayak gitu, bahkan yang akan ngurusi gitu, Departemen Agama pun nggak ada di Jepang itu. Jadi masalah halal haram itu diserahkan lagi ke masyarakat gitu. Nah, ya tadi soal eksklusivisme tadi ya.
Tadi Mas Lutfi bilang ini terutama pendatang baru ya. Ini penting untuk saya garis bawahi karena saya juga pernah mewawancarai beberapa senior orang Jepang, orang Indonesia senior yang ada di sana. Dan mereka juga mengatakan begitu bahwa Indonesia pendatang baru inilah yang kemudian memunculkan sikap-sikap seperti itu ya. Jadi sikap-sikap peningkatan, bisa kita katakan adanya peningkatan eksklusivisme di kalangan masyarakat Muslim Indonesia di Jepang, gitu ya. Benar. Itu pendatang baru. Nah, berarti ini tadi betul juga menggambarkan apa yang ada di Indonesia, bahwa eksklusivisme di Indonesia itu juga meningkat mungkin setelah era tadi yang disebut Mas Lutfi transnasionalisme, gitu ya. Mungkin setelah 80-an munculnya salafisme, wahabisme dan lain-lain yang itu juga datang ke Jepang gitu ya dari orang-orang Indonesia itu. Nah, mungkin bisa Mas Lutfi gambarkan, Mas Lutfi yang di kalangan senior atau yang sebelum Mas Lutfi datang itu sebenarnya gimana sih hubungan misalnya soal halal haram gitu? Apa bedanya dengan yang dulu dan yang sekarang? Mungkin gitu. Bagaimana itu? Bisa digambarkan? Masalah halal haram itu zaman dulu itu tidak ada yang mempeributkan. Kalaupun ada yang mempeributkan ya namanya ya sama seperti di Indonesia. Yang disebut halal atau yang disebut haram itu adalah kalau kita makan daging babi kan. Tidak ada masalah mengandung begitu. Saya sendiri juga tidak tahu misalnya kita makan daging babi haram, sate babi pasti haram, soto babi tapi haram. Tapi kalau misalnya yang lain yang mengandung indigren itu tidak, zaman dulu itu tidak pernah ada yang mempeributkan itu, gitu. Jadi yang sekarang itu bahkan orang-orang Indonesia itu memakai alat kan untuk mendeteksi halal haram gitu. Dan lucunya itu adalah apa yang diharamkan orang Indonesia, yang disertifikat oleh Indonesia, ternyata dibantah oleh Malaysia. Karena apa? Karena kalau kita sudah membicarakan masalah indigren kayak gitu, itu kan tergantung dari bagaimana kecanggihan alat kan, atau ilmu pengetahuan. Sementara saya yakin SDM MUI katakanlah atau Departemen Agama yang masalah halal haram ini tidak sekuat di Malaysia atau tidak sekuat katakanlah di Jepang. Karena kan gini, ini kan dari masalah agama menjadi masalah teknologi. Dan kita kan justru memberi alat-alat untuk mendeteksi halal haram itu bukan di negara Muslim, made in Jepang, made in Jerman gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini ya berbeda gitu. Padahal Islam itu halal haram itu kan muncul di masyarakat. Dari Islam itu begitu. Cuman ya karena mungkin ya itu tadi kita nggak ngerti lah motivasinya apa, kenapa agama itu bisa jadi tergantung ke masalah teknologi. Ujung-ujungnya itu nanti kita didikte oleh negara-negara non Muslim. Iya kan? Karena misalnya Indonesia bilang halal, kemudian Jerman membentukkan wah ini haram kayak gitu. Apa haram? Ini ada terbukti ini apa sekian nano mengandung babi. Kita nggak bisa kayak gitu dong. Nah, makanya zaman dulu itu di Jepang itu mungkin karena orangnya juga masih sedikit dan orang-orang yang ke Jepang itu mereka sudah memang nawaitunya itu memang ingin belajar gitu. Belajar teknologi, cari pekerjaan. Kalau sekarang itu kan orang banyak yang dari Indonesia ke Jepang, jadi pemikiran juga macam-macam. Ya, ini menarik ya bahwa tadi Mas Lutfi mengatakan pendatang baru ini yang kemudian yang kalau kita sebut pendatang baru dalam terminologi studi international migration itu setelah tahun 80-an ya. Karena terutama pendatang baru itu ya tahun 2000-an mungkin ya. Iya. Tahun 80-an bisa ya mungkin gitu. Karena memang ada temuan juga, misalnya ada artikel yang mengatakan di Eropa itu orang-orang Islam sebelum tahun 80-an makan daging ya kecuali pokoknya asal bukan babi gitu. Asal bukan babi itu halal. Nah, gitu mereka pilihannya begitu. Itu sebelum tahun 80-an, dan setelah 80-an itu justru sangat
ya sangat selektif, kemudian mereka mengforce untuk memisahkan pasar, memisahkan toko, memisahkan apa toko apa gitu, sehingga ya masuk akal. Kemudian sekarang orang-orang Eropa merasa, ya banyak orang Eropa merasa ini ada invasi ada invasi budaya gitu ya. Nah, mungkin juga yang terjadi, tapi mungkin kalau di Jepang itu mungkin kan nggak sebegitu masif ya kalau itu ya, karena masih sangat minoritas Muslim ya. Ya, Jepang masalahnya gini. Jepang itu mereka itu memang membatasi. Jadi orang-orang Jepang itu terutama partai Sanseto itu tidak menginginkan tenaga kerja itu lama-lama di Jepang gitu. Ya. Karena memang seperti itu. Dan ya kita ngobrol lagi ya yang lain. Misalnya gini, di Malaysia misalnya. Dulu orang Malaysia itu mengambil pekerja orang Indonesia kan. Oke. Sekarang itu sistem online. Yang masuk apa? Orang Bangladesh. Oke. Ya kan? Ternyata orang Bangladesh pun mereka itu punya budaya nggak mau makan di orang Malaysia gitu. Oke. Mereka itu masak sendiri segala macam sendiri. Jadi di situ pun walaupun sesama Muslim, tapi kalau sikapnya begitu kan terjadi pertentangan juga. Di Jepang pun tidak, karena gini, di Jepang itu selalu menjaga populasinya. Cuman ini yang saya ini Jepang juga mulai kesal. Jadi gini, saya pernah makan di restoran itu apa Niku and Tofu gitu. Jadi ada daging campur tofu. Tadinya itu daging sapi itu. Lama-lama diganti babi gitu loh. Campur daging sapi daging babi gitu. Kemudian di rameng-rameng itu juga banyakkan babi gitu loh ya. Ada yang ayam tapi sedikit sekali. Tapi itu pun juga berkaitan dengan daya beli kan orang Jepang kan. Sekarang kan daging katakanlah daging sapi itu kan mahal gitu. Sekarang kalau misalnya makan wagyu halal gitu ya. Itu harganya itu proporsi itu bisa 3.000 yen. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ya terus susah sekali. Seperti saya sendiri yang bergerak di bidang pariwisata itu akhirnya sepakat bahwa makanan halal itu yang disebut makanan halal itu tidak mengacu pada yang di Timur Tengah atau yang di Syari seperti itu ya. Tetapi Muslim friendly food gitu. Oke. Jadi misalnya satu restoran dia itu ada babi segala macam. Asal kita nggak makan babinya, kita makan nopok gitu ya nggak masalah gitu. Ini dalam dunia traveling. Tapi kalau misalnya ya ada juga opsi misalnya, saya mau 100% halal, ya silahkan aja, asal waktunya sama biayanya itu juga akan mahal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat yang syari itu kan kita sebenarnya tidak lebih ini ya. Kalau di Islam itu kan lebih pada penetrasinya itu kan lebih pada duit yang itu dari mana asal usulnya kan. Dalam hukum Islam ya? kan lebih penting itu kan. Di Islam ya? Iya kan. Tetapi kita kan sekarang itu kan lebih mempeributkan yang dimakan gitu loh. Nanti ya walaupun saya punya pendirian nanti biar nanti ahli-ahli dari ulama-ulama yang bahasnya, tapi bahwa memang Mas Lutfi ingin menjelaskan bahwa masalah halal haram makanan terutama ini menjadi satu topik yang besar di kalangan masyarakat Muslim di Jepang ya. Dan ini jangan salah. Jadi gini. Pembicaraan kita itu adalah pengamatan saya di masyarakat Jepang. Jadi mungkin di masyarakat lain itu fikihnya bisa ganti lagi. Kita tadi sepakat bahwa harus ada istilahnya kearifan lokal dalam berfikih itu. Begitu. Jadi Mas Lutfi juga menemukan inilah yang kemudian juga banyak terjadi di kalangan pekerja Indonesia ya. Iya. Ya, dan Mas Lutfi ini mungkin para pemirsa supaya tahu ini sering menangani dan menjembatani masalah-masalah yang terjadi di terutama Kensuse saya dengar ya. Kensuse dengan pekerja dengan pabriknya, dengan perusahaan saconya ini Mas Lutfi sering menjadi penengah entah resmi atau tidak gitu ya. Menengahi masalah-masalah itu dan mendampingi para pekerja dan menemani lah ya.
Jadi tentu tahu benar apa yang dialami oleh para pekerja dari Indonesia, dan tadi menyimpulkan urusan soal apa makanan itu ya, makanan halal haram itu menjadi ini utama, diskusi utama di kalangan mereka, dan melihat adanya peningkatan pemahaman yang eksklusif begitu maksudnya ya, Iya, betul, terhadap betul, betul, betul. definisi halal gitu ya, yang ini ya ini memang perlu dipikirkan oleh para ahli ya di Indonesia, terutama yang bagaimana ini para pekerja kita ya, para pekerja kita ini kan banyak ke Jepang, kemudian menemui masalah ini, kemudian apa ya, tapi kemudian ternyata justru bersikap eksklusif gitu ya, terhadap Iya, iya, apa yang terjadi di Jepang. Dan ini berbeda dari zaman dulu ya, ketika belum marak eksklusivisme itu. Tadi Mas Uti sudah menyampaikan sih bahwa eksklusisme ini terjadi juga ya, apa yang terjadi di Indonesia dibawa ke Jepang, atau juga di Jepang ketemu dengan yang belum terjadi tapi mengarah mereka kepada eksklusivisme gitu ya. Jadi mungkin banyaknya ada pengajian, ada kumpul-kumpul, pertemanan dan lain-lain yang kemudian mengarahkan pada sikap yang eksklusif begitu maksudnya. Iya, betul, betul, betul. Ya. Jadi dalam begini, apa karena eksklusivisme kita ini, itu akhirnya kita itu tidak bisa membaur dengan masyarakat Jepang. Oke. Artinya apa? Kita hanya yakin pada pendapat kelompok kita sendiri gitu loh. Kita hanya melihat misalnya Jepang itu, kalau kita lihat kesannya mungkin orang-orang Jepang itu mungkin kesannya pinter, di lain itu juga ada pornografi segala macam dari Jepang segala macam. Padahal nggak seperti itu. Bahwa Jepang itu adalah satu masyarakat yang mereka itu sangat belajar. Mereka itu mengalami betapa tidak enaknya menjadi korban peperangan gitu. Jadi mereka itu ingin hidupnya itu damai gitu. Oke. Dan mereka itu paling takut itu kalau misalnya masalah agama gitu. Okay. Masalahnya nggak masalah. Kayak misalnya kemarin itu ada anak-anak muda yang kemudian ngumpul-ngumpul, kemudian difoto gitu ya. Tapi saya bilang itu tidak masalah. Kalau misalnya di Jepang ini sekali lagi ini adalah bicara tentang Jepang. Kita ngumpul-ngumpul, kemudian minum minuman keras di jalan Jepang, itu tidak masalah. Paling kalau masalah itu ada polisinya. Tapi ada juga 4 orang, hanya 4 orang yang nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba polisi datang banyak gitu loh. Karena apa? Ternyata yang nyanyi itu pakai jilbab gitu. Orang Jepang juga takut. Loh, ini ada apa gitu? Kok orang dengan pakaian kayak gitu tiba-tiba nyanyi-nyanyi? Jangan-jangan ada teror atau gimana? Kan takut. Kita jangan melihat, kita kan harus looking glass self ya. Jadi kita melihat diri kita berdasarkan dengan sikap orang lain kepada kita gitu. Tidak boleh kita itu keras-kerasan di Jepang gitu. Jadi kita sebagai muslim ini kan masalahnya dari dulu kan selalu ini. Kalau di muslim di Jepang itu ya usahakan itu ya muslim yang secara substansial. Kalau yang formalnya aja itu pasti akan menjadi keributan di masyarakat gitu. Belakangan ini, publik Jepang dihebohkan dengan ulah sekelompok WNI yang meresahkan. Pasalnya, mereka yang merupakan tenaga kerja Indonesia atau TKI diduga membentuk sebuah geng TKI di Osaka. Hal ini jadi sorotan seusai video diposting oleh akun media sosial X @minako_satou pada Jumat 30 Agustus 2024. Keberadaan geng ini meresahkan warga setempat karena perilaku mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Bahkan ada juga postingan seorang anggota geng tersebut mengacungkan celurit dengan wajah tertutup. Menanggapinya, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo meminta WNI di Jepang bersikap tertib karena juga membawa nama Indonesia di mata warga Jepang. Pemirsa, Masjid Al-Ikhlas Kabukicho Tokyo yang berada di area lampu merah ibu kota Jepang ini resmi ditutup pada 30 September kemarin. Pengurus masjid melakukan kerja bakti membersihkan sejumlah perabotan yang masih tersisa. Masjid Al-Ikhlas Kabukicho Tokyo yang berada di distrik hiburan malam terbesar Asia, Kabukicho, Jepang, telah resmi ditutup pada 30 September 2025.
Sebelumnya, para pengurus tampak melakukan kerja bakti untuk membersihkan gedung Masjid Al-Ikhlas Kabukicho. Mulai dari pembongkaran mimbar, hiasan kaligrafi, perabotan masjid yakni AC, sound system, mikrofon, dan lemari kayu hingga plang masjid. Masjid ini pun memiliki sejumlah kenangan bagi kalangan muslim di Tokyo, khususnya WNI. Masjid yang didirikan sejak 18 tahun ini dikenal sebagai Masjid Indonesia dan sering melayani penduduk lokal maupun wisatawan. Terlebih bagi pelajar dan pekerja asal Indonesia yang tinggal atau beraktivitas di sekitar Shinjuku. Sayangnya, masjid ini terpaksa ditutup lantaran agen penyewa tidak melanjutkan perpanjangan kontrak, meski pihak pengurus masjid telah melakukan negosiasi dan bersedia membayar kenaikan harga sewa menjadi 2 kali lipat.